Dalam rangka ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-241, saya pengen ngasih hadiah pantun. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Di tepi siak burung berkicau, mentari pagi bersinar lembut. Anak muda Pekanbaru nggak suka galau, belajar semangat terus menyambut. Berjalan santai ke pasar bawah, membeli songket dan buah kuini. Kak Buni tahu nggak buah kuini? Buah apa? Buah kuini. Enggak. Kuini. Oh, buah mangga. Mangga. Berjalan santai ke pasar bawah, membeli songket dan buah kuini. Anak muda Pekanbaru gagah-gagah, cinta budaya penuh jati diri. Ini satu pantun lagi buat Pak Agung. Pak Agung ini adalah sahabat saya sejak dulu. Jadi mohon maaf nih Pak Agung kalau ketika Pak Agung nelpon nge-video call saya, minta waktu saya untuk datang ke Pekanbaru, saya nggak tahu kalau beliau wali kota. Karena saya kurang update ya tentang masalah politik. Jadi pas beliau video call saya bilang, loh ini Bang Agung nelpon saya nih. Akhirnya saya angkat, ternyata di belakangnya banyak tokoh-tokoh hebat. Ada Pak Wakil, ada banyak lah di situ. Dan Pak Agung memperkenalkan diri, Ustadz saya sekarang diamanahi jadi wali kota Pekanbaru. Wah saya jadi surprise, selamat buat Pak Agung, Pak Markurius. Saya punya pantun, dan pantun ini bukan pujian ya, tapi ini sebuah doa. Semoga menjadi kenyataan. Mentari pagi di Taman Putri, burung berkicau di Batang Sena. Wali kota kami bijak bestari, Agung Nugroho pemimpin mulia. Alhamdulillah malam ini insya Allah Pak Agung bakal ngasih hadiah umroh buat 2 orang jamaah. Tapi syaratnya ada di saya. Jadi siapa yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari materi taklim kita pada malam ini, insya Allah bisa mendapatkan tiket umroh gratis dari Pak Wali Kota. Tepuk tangan dulu buat Pak Wali Kota dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Para alim ulama, anak-anak muda, jomblo-jomblo fisabilillah. Terima kasih ya udah datang di halaman Masjid Raya An-Nur ya. Masya Allah, ini kayaknya lebih 30.000 orang nih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya punya sejarah di Pekanbaru Pak Agung. Khususnya Masjid An-Nur, saya sering menyampaikan ini. Dulu ketika saya umur 12 tahun, belum sampai 12 tahun ding. Tahun 94, di Masjid An-Nur ini diadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dulu. Dan saya mewakili dari Provinsi Aceh ikut musabaqah qori tingkat anak-anak. Dan alhamdulillah juara 1. Sehingga An-Nur ini ada sejarah buat saya. Kemudian gara-gara saya
menang musabaqah tahun itu, ternyata ada satu warga Riau yang kemudian datang ke Aceh untuk kenalan dengan saya. Laki-laki, abang-abang gitu ya dari Riau, dia terkesima dengan bacaan Al-Quran saya waktu tampil di final. Sehingga dia cari berita di mana saya tinggal, dia datang ke Aceh. Dan qadarullah akhirnya dia menjadi kakak ipar saya. Jadi saya punya keluarga di Riau. Lebih tepatnya itu ada di Perawang. Ya, di Perawang. Beliau datang ke Aceh, tadinya bukan mau menikahi kakak saya yang perempuan, tapi ingin bertemu dengan saya. Karena dia bilang, saya terharu mendengar bacaan anak atau adik ketika tampil di Pekanbaru. Akhirnya dia datang ke Aceh, ketemu dengan kakak saya, dan alhamdulillah ketemu dengan jodohnya. Sehingga kedatangan saya ke Pekanbaru adalah bukan sekedar tamu, tapi bagi saya Pekanbaru adalah rumah kedua saya selain Bandung. Alhamdulillah semangat terus anak-anak muda Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Karena di kota-kota lain itu biasanya hari jadi kota itu biasanya diisi dengan konser, dengan acara-acara hiburan. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi Pekanbaru memberikan sebuah inspirasi baru nih. Bukan cuma konser, saya nggak ngejudge karena dakwah saya itu nggak suka ngejudge. Oke, di tempat yang lain mungkin hiburan, konser, pasar malam dan seterusnya. Tapi khusus di Pekanbaru, Pak Agung menginisiasi acara peringatan hari jadi kota Pekanbaru. Walaupun acaranya tabligh akbar, tapi insya Allah lebih ramai daripada konser. Dan malam ini anak-anak muda Pekanbaru membuktikannya. Semoga dengan acara seperti ini Allah memberikan aman, sejahtera dan juga keberkahan bagi kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, bahkan bagi seluruh Indonesia. Tadi saya tanya ke Bang Agung, Bang, ini temanya apa? Karena saya biasanya nggak nyiapin materi, tergantung lagi ada request apa nih. Temanya kolaborasi Ustadz. Saya berharap anak-anak muda Pekanbaru ini menjadi anak-anak muda yang kolaboratif. Sehingga dengan tema ini saya pengen mengajak anak muda Pekanbaru mentafakuri tentang kolaborasi alam semesta. Karena sekitar 1 tahun terakhir saya concern sekali dengan 2 isu. Yang pertama tentang mental health, tentang isu mental. Dan yang kedua isu tentang ekologi. Jadi kalau kalian perhatikan konten-konten saya sekitar setahun terakhir, itu udah jarang ngebahas cinta-cintaan sebetulnya. Sekitar setahun terakhir materi saya rata-rata kalau tidak tentang mental health berarti tentang ekologi. Sehingga malam ini saya ingin mengajak anak-anak muda Pekanbaru mentafakuri tentang inspirasi kolaborasi yang dicontohkan oleh alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar dari alam semesta. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah atau bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Sehingga Allah menyuruh kita untuk belajar dari tanda-tanda itu, dari semesta, dari langit, dari bumi, dari hutan, dari laut. Dan malam ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh kolaborasi semesta yang menjadi salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita belajar bagaimana harusnya berkolaborasi itu. Yang pertama adalah bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang siklus, tentang ilmu iklim yang ditandai dengan pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kolaborasi antara matahari dan bulan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan dan malam pun tidak pernah mendahului siang. Semuanya masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini adalah salah satu fakta ilmiah tentang bagaimana semesta ini bekerja sama. Jadi matahari dan bulan itu mereka berkolaborasi dengan sangat baik. Sehingga mereka memiliki peran ekologis yang sempurna karena kolaborasinya. Dengan tugasnya matahari, dengan perannya bulan, mereka terus bekerja sama. Dan tidak ada satu dari yang lain yang saling mengganggu. Semuanya beredar, semuanya menjalankan tasbihnya masing-masing, tugasnya masing-masing. Apa pelajarannya buat kita teman-teman sekalian? Ternyata kolaborasi itu dimulai dari memahami peran kita. Jadi kolaborasi itu tidak akan terjadi kalau kita itu tidak paham tentang peran kita. Nggak paham tentang potensi kita. Nggak paham tentang kelebihan dan kekurangan kita. Sehingga kalau kita tidak paham peran kita, kita seringkali melakukan sesuatu yang bukan bagiannya. Kita seringkali berkomentar tentang sesuatu yang kita nggak mengerti. Kita seringkali mengkritik ataupun mungkin bahkan menjatuhkan seseorang tentang hal-hal yang bahkan kita nggak mengerti tentangnya. Makanya tidak akan terjadi sebuah kolaborasi yang baik sebelum kita memahami peran dan potensi diri kita masing-masing. Laki-laki, perempuan, suami, istri, pemerintah, rakyat, anak muda, orang tua, semuanya punya peran dalam masyarakat dan peradaban. Sehingga kalau kita paham peran kita, kita fokus menjadi yang terbaik dalam peran itu, insya Allah kolaborasi itu akan berjalan dengan baik. Saya kasih sebuah contoh, Kak Buni. Kak Buni itu adalah murid saya yang hijrah sebelum pandemi ya Kak Buni ya. Tahun berapa Kak Buni? 2016. Jadi ketika dulu saya bikin dakwah hijrah anak muda, salah satu metodenya adalah saya ingin mengkolaborasikan potensi-potensi anak muda lewat masjid, lewat dakwah. Jadi dakwah saya itu bukan ngajak anak muda ngaji aja, bukan bikin pesantren, tapi menyebarkan pesan lewat tren. Sehingga saya nggak punya pesantren, tapi saya punya pesan-pesan yang kemudian menjadi tren. Ada beberapa tren yang udah kita bikin di Indonesia sejak 2014, salah satunya tren hijrah. Ketika ada yang hijrah, kemudian dia bergabung dalam dakwah kita, saya akan membaca potensi orang tersebut atau anak muda tersebut. Salah satu contohnya Kak Buni. Kak Buni sebelum, kalian kenal Kak Buni nggak? Nggak kenal ya? Kalian tahu Smash nggak? Grup band, boy band dulu tuh? Nah, yang nulis lagu Smash itu Kak Buni. Jadi kalau dulu kalian kenal ada boy band namanya Smash ya? Smash ya? Betul. Nah, Kak Buni tuh yang nulis lagu. Lagunya gimana Kak Buni? You know me so well. Yeah. Dan fun fact-nya Ustadz ya, Ya. dulu Smash pernah konser di Pekanbaru. Oh, luar biasa. Jadi sekarang penulis lagunya yang tampil di Pekanbaru ya. Jadi Kak Buni itu dulu penulis lagu Smash. Dia presenter TV, dia penyiar radio terkenal. Dia MC yang kondang banget lah di Pulau Jawa. Setelah Kak Buni hijrah, kemudian dia mulai ngaji di kajian-kajian saya bilang ke Kak Buni, mau nggak kolaborasi? Apa kolaborasinya Ustadz? Saya bukan seorang Ustadz, saya bukan ulama, saya nggak bisa ngajar. Enggak. Kak Buni jangan ngajar, Kak Buni jangan ceramah. Tapi bantu saya untuk menjadi MC di acara-acara tablik akbar dan kajian-kajian. Karena selama ini saya ngelihat tablik akbar atau kajian itu biasanya MC-nya itu bukan MC yang memang profesional. Biasanya sangat normatif lah. Ketika dia membaca rundown-nya normatif banget, protokoler banget. Tapi dengan sentuhan-sentuhan MC yang entertain, saya berharap event-event tablik akbar itu lebih rame, lebih hype daripada event-event hiburan. Sehingga akhirnya Kak Buni pun bersedia. Alhamdulillah sejak Kak Buni bergabung
banyak banget acara-acara tabligh akbar hari ini yang memakai jasa MC profesional. Sehingga suasana kegiatan tabligh akbar itu dipenuhi oleh anak muda karena hype-nya dengan nuansa anak muda. Itu bentuk kolaborasi. Kabune potensinya di MC. Nanti ada lagi anak hijrah yang dia tuh kelebihannya adalah sebagai EO, event organizer. Dia udah biasa bikin-bikin event bersama dengan brand-brand rokok, brand-brand terkenal gitu ya. Saya bilang ke dia, mau nggak kamu jadi EO untuk acara konser langit? Saya nyebutnya konser langit. Walaupun dulu sempat kontroversi, kok konser langit segala macam. Karena konser ini artinya kan mengumpulkan banyak orang, crowd event. Sedangkan langit adalah nuansanya, materinya, kegiatannya, ibadah, kemudian tabligh akbar, taklim, dakwah, sehingga saya menyebutnya konser langit. Akhirnya dia mau, kita bikinlah event konser langit di bulan Ramadan, namanya Ngabuburait. Plesetan dari ngabuburit, rame anak-anak muda, sehingga akhirnya dakwah itu diterima oleh anak muda dengan pendekatan event organizer yang lebih profesional. Begitu juga dengan potensi-potensi yang lain. Apa yang terjadi pada malam ini, acara HUT Pekanbaru 241 tidak akan terlaksana kalau hanya hajatnya Pak Wali Kota saja. Tapi terlaksana karena di sini ada kameramen, di belakangnya ada EO atau event organizer, ada orang-orang sound, ada kemudian orang-orang yang terlibat secara kepanitiaan, volunteer dan seterusnya. Semua kita terlibat dengan peran masing-masing. Akhirnya terlaksanalah sebuah event yang berkah yang disebut dengan event Hari Jadi atau Miladnya Kota Pekanbaru. Ini kolaborasi. Coba teman-teman renungkan kisah ketika dulu Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Kenapa Nabi mengatakan ni'mal jaish? Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Kenapa? Karena pasukannya Al-Fatih adalah pasukan yang sangat kolaboratif. Bahkan bukan hanya sesama kaum muslimin, non-muslim pun terlibat menjadi pasukannya Al-Fatih. Siapa dia? Dia adalah seorang laki-laki non-muslim, Kristen dari Eropa yang membuat meriam besar untuk pasukan Al-Fatih. Sehingga keterlibatan dia sebagai seorang insinyur yang membuat senjata itu menentukan kemenangan pembebasan Konstantinopel. Dia tidak menjadi muslim, dia tidak sholat di masjid, tapi peran dia adalah sebagai insinyur senjata. Sehingga akhirnya dengan meriam yang besar yang dia bikin, namanya Orban, kemudian dijadikan nama meriam, meriam Orban. Sehingga akhirnya benteng yang sekian ratus tahun tidak pernah bisa ditaklukkan di tangan Muhammad Al-Fatih. Hasil apa? Hasil ni'mal jaish, sebaik-baik pasukan. Dan salah satunya adalah Orban yang berasal dari Eropa itu. Begitu juga nanti ada muncul gurunya Muhammad Al-Fatih, Aksamsuddin. Beliau juga bagian dari pasukan, tetapi tugasnya bukan ngajar. Aksamsuddin punya kelebihan lain selain seorang tokoh sufi. Beliau juga seorang ahli biologi dan ahli bakteri. Sehingga Aksamsuddin menjaga pasukan dari serangan-serangan virus. Karena orang-orang yang musuh mereka suka menyerang mereka dengan menyebarkan virus, menyebarkan hama, menyebarkan berbagai macam bakteri. Sehingga menjadi penyakit di antara para pasukan. Siapa yang menolong mereka? Aksamsuddin dengan keahliannya di bidang virus dan bakteri. Bahkan beliau punya buku tentang masalah bakteri. Ini artinya beliau tahu perannya selain sebagai ulama, selain sebagai seorang tokoh sufi, beliau juga seorang ilmuwan di bidang biologi ataupun di bidang virus dan bakteri. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin. Matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam. Kenapa? Semua mereka beredar, bertasbih sesuai dengan perannya masing-masing. Sekarang kita coba ambil ayat ini menjadi bagian dari cara hidup kita di rumah tangga. Ini buat kalian yang udah menikah. Coba kalau kalian ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, salah satunya adalah fahami peran masing-masing, bukan saling menuntut, tapi saling mengerti perannya sendiri-sendiri. Apa peran istri? Apa kewajiban istri? Apa ibadahnya istri?
Apa ibadahnya suami. Sehingga kalau masing-masing beribadah, bertasbih dengan caranya, insya Allah rumah tangga mereka akan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau saling menuntut, harusnya begini, harusnya begitu, rumah tangga itu seperti neraka. Dan itu bukan bentuk dari kolaborasi. Jadi yang pertama, ayat kolaborasi semesta itu ada di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 40. Silakan nanti anak-anak muda Pekanbaru merenungkan ayat ini dalam tilawahnya. Yang kedua, saya itu salah satu olahraga hobi saya itu adalah scuba diving, nyelam. Dan saya lebih senang dengan scientific dive, nyelam untuk belajar, nyelam untuk menemukan fakta-fakta ilmiah. Ternyata laut itu mengajarkan kita tentang kolaborasi yang luar biasa. Ketika diving, saya baru memahami beberapa fakta. Salah satunya adalah ternyata teman-teman, laut itu menyumbang oksigen bagi kehidupan kita itu lebih besar daripada hutan. Jadi kalau hutan itu menyumbang oksigen kurang lebih sekitar 30-40%, laut itu menyumbang oksigen 60-70%. Pertanyaannya sekarang, siapa yang Allah tugaskan di laut untuk memproduksi oksigen? Ternyata di laut itu ada satu makhluk mikroorganisme, makhluk kecil banget, yang gak kelihatan dengan mata kita, tapi dia ada, yang Allah tugaskan dengan sebuah tugas yang sangat penting, yaitu memproduksi oksigen. Nama makhluk itu adalah fitoplankton. Jadi kalau plankton itu ada dua, ada fitoplankton, ada zooplankton. Kalau yang kalian nonton di SpongeBob itu zooplankton. Yang jelek itu zooplankton. Tapi kalau fitoplankton dia kecil, mikroorganisme, nggak kelihatan. Dia hidup di bawah permukaan air. Jumlahnya banyak banget. Ternyata makhluk kecil yang bernama fitoplankton inilah yang memproduksi oksigen dengan fotosintesis. Dia menyerap cahaya matahari, kemudian dia merubah karbon menjadi dua. Satu glukosa atau kita nyebutnya dengan gula, dan satu lagi menjadi O2 atau kita nyebutnya dengan oksigen. Kemudian setelah dia memisahkan antara glukosa dengan oksigen, lalu dia jadikan oksigen itu dia lepaskan ke atmosfer. Bagaimana cara dia melepaskan ke atmosfer? Cara fitoplankton melepaskan oksigen ke atmosfer itu dibantu oleh arus dan ombak. Ternyata ombak di laut itu ada fungsinya. Salah satu fungsi ombak di laut itu adalah menciptakan turbulensi di permukaan air, sehingga ketika ada turbulensi di permukaan air, itu membantu melepaskan oksigen dari fitoplankton ke atmosfer. Maka di sini udah ada kolaborasi antara apa? Satu, matahari. Kedua, fitoplankton. Ketiga, ombak ataupun arus. Nah pertanyaannya sekarang, fitoplankton itu makan apa? Ternyata makanan fitoplankton itu adalah nitrogen dan fosfor. Dari mana dia dapatin nitrogen dan fosfor? Nitrogen dan fosfor itu diproduksi di kedalaman 100 sampai 200 meter di dalam air. Sementara fitoplankton tinggalnya di permukaan air. Dia nggak bisa turun ke bawah, dia nggak bisa deep dive. Gimana cara dia mendapatkan fosfor dan nitrogen sementara dia tinggal di atas? Ada makhluk lain yang bekerja dengan caranya. Ada makhluk yang namanya hewan decomposer. Salah satunya adalah bumhead. Ini salah satu ikan favorit saya kalau lagi diving. Bumhead itu ikan gede yang dia punya kayak benjolan di kepalanya. Dan dia itu disebut decomposer karena dia memakan sampah-sampah organik di dalam laut. Kayak misalnya karang mati, hewan yang sudah mati, dimakan sama bumhead. Setelah dimakan, dia buang sebagai pup atau kotoran, tapi kotorannya itu berbentuk pasir. Jadi jangan-jangan nih, pasir yang kita sering main, itu adalah kotorannya bumhead. Tapi clean ya, bersih ya, karena semua yang ada di laut itu suci dan mensucikan. Nah dia tuh makan sampah-sampah organik, kemudian sampah ini dikeluarkan dalam bentuk kotorannya, tapi kotorannya dalam bentuk pasir-pasir kecil, dan pasir ini menempel di wall, di dindingnya karang. Jadi ketika dia pup, nempel kotorannya itu di dinding karang dalam bentuk pasir. Lalu datanglah namanya down current. Down current itu adalah arus bawah nyedot,
Datang daun karang, ketika datang daun karang, maka wall atau dinding karang yang ada di laut itu nanti terjadi sebuah peristiwa fenomena namanya fenomena marine snow. Salju di dalam laut. Dan sebagai diver, saya sering banget menyaksikan fenomena salju tuh. Lagi kayak hujan salju tapi di dalam laut. Namanya marine snow atau ocean snow. Kenapa terjadi marine snow? Karena disedot sama daun karang, sama arus bawah. Apa yang disedot tadi? Sampah-sampah dari kotorannya bumhead. Disedot ke bawah, di bawah udah ditunggu sama satu lagi mikroorganisme namanya cyanobacteria. Bahkan cyanobacteria ini adalah makhluk pertama yang ada di muka bumi sebelum manusia. Dia yang merubah O atom menjadi O molekul yang kita sebut dengan O2 atau oksigen. Tadinya kan di bumi nggak ada oksigen kan? Adanya O atom. Jadi oksigennya tuh oksigen racun. Maka cyanobacteria inilah yang merubah oksigen racun O atom ini menjadi O molekul atau O2 yang kita hirup sekarang. Nah, cyanobacteria di kedalaman 200 meter memakan sampah-sampah organik yang tadi hasil marine snow, lalu dia rubah menjadi fosfor dan nitrogen. Setelah dia keluarkan dalam bentuk fosfor dan nitrogen, muncul lagi arus atas. Jadi Allah itu sebaik-baik perencana, sebaik-baik yang memelihara. Muncul arus atas, kemudian nitrogen dan fosfor ini dihembuskan ke atas, dan di atas itu ditunggu sama fitoplankton. Saat itulah fitoplankton makan siang. Dan saya ketika dive menyaksikan peristiwa ini. Muncul daun karang, biasanya ciri-ciri ada arus itu ikan yang tadinya berenangnya acak tiba-tiba baris. Kalau ikan udah baris berarti ada arus. Kalau barisnya menghadap ke sana berarti arusnya dari sana. Kalau barisnya menghadap ke atas berarti arusnya ke bawah. Jadi kita kalau ngelihat ikan udah berperilaku baris, kita langsung cari tempat yang safe untuk diam supaya nggak kesedot sama arus. Karena kalau kesedot kedalaman 100-200 meter udah innalillah. Kita saksikan tuh peristiwa marine snow, kemudian daun karang, kemudian nanti ada up current, kemudian nanti ada manta ray muncul untuk makan siang, termasuk hewan-hewan yang kita nggak kelihatan yaitu seperti fitoplankton. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ternyata semesta ini berjalan dalam kolaborasi yang sempurna. Jadi kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa mendapatkan air yang sehat, kita bisa hidup di muka bumi ini hasil kolaborasi semesta, langit dan bumi, matahari dan bulan, hutan dan laut secara sempurna. Tidak ada satupun dari mereka yang merusak kolaborasi itu atau yang mengambil peran yang lain, semuanya menjalankan tasbihnya sendiri-sendiri. Sehingga dari mereka lah kita belajar, teman-teman. Dari alam itulah kita belajar, dari laut itulah kita belajar, dari gunung itulah kita belajar. Kalau di laut tadi ada fitoplankton, bumhead dan seterusnya. Kalau di gunung salah satu kolaborasi yang sangat luar biasa itu adalah kolaborasi lebah. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat lebah atau surat An-Nahl, surat 16 ayat 68 dan ayat 69. Saya bacakan ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbik dzalula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Coba kita renungkan ayat ini tentang peran lebah. Lebah itu ada 3 jenis. Ada lebah ratu, ada lebah jantan atau dikenal dengan lebah drone, dan ada lebah pekerja atau workers. Jadi ini kayak mungkin buruhnya lebah lah gitu.
Jadi ada segmen pekerja, ada segmen jantan, ada ratunya. Dan semua mereka bekerja atau melakukan perannya masing-masing. Tugas ratu itu adalah melahirkan sebanyak mungkin telur-telur lebah. Sedangkan tugas jantannya menikahi ratunya. Jadi satu ratu bisa punya sekian ribu jantan. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini hanya cerita lebah, bukan inspirasi lebah gitu. Kayaknya enaknya jadi lebah. Enggak. Walaupun dia punya ribuan jantan drone, yang bisa menikahi ratu itu cuma satu. Nah, yang menikahi ratu biasanya menikahnya pagi, sorenya mati. Karena tugas dia tuh cuman menikahi ratu, kawin dengan ratunya, kemudian mati. Dan dia nggak apa-apa dengan takdir itu gitu. Jadi setiap lebah drone yang sudah menikahi ratu mati. Menikahi ratu mati. Sehingga muncullah anak-anak lebah yang banyak. Sedangkan lebah pekerja, tugasnya itu adalah mulai dari membuat sarang, kemudian mencari serbuk sari, mencari bunga, serbuk sari dan nektar ya. Ada dua yang dia dapatkan, serbuk sari dan nektar. Kemudian dia pulang untuk membuat madu sebagai makanan yang baik bagi manusia dan sekaligus menjadi obat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mereka bekerja? Bagaimana cara lebah itu tahu di mana sumber serbuk sari dan nektar yang baik? Jadi lebah pekerja itu terbang mencari sumber-sumber makanan di pegunungan, kayak bahasa surat Al-Quran tadi. Nah, ketika mereka sudah menemukan beberapa sumber makanan, mereka pulang, sampai di rumah mereka kasih tahu kepada lebah-lebah muda di mana sumber makanan mereka. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Lebah itu tidak berkomunikasi dengan verbal seperti kita. Jadi suara yang kita dengar dari lebah itu bukan dari mulutnya, tapi dari sayapnya. Lebah tidak berkomunikasi dengan bahasa verbal, tapi lebah berkomunikasi dengan sebuah tarian. Namanya bee dance. Tarian lebah. Jadi lebah juga menari. Jadi tariannya lebah itu kalau kalian perhatikan ya, di sarang lebah, ada lebah pekerja datang lalu dia tiba-tiba kayak nari gitu muter-muter. Itu sebetulnya bukan lagi dance, sebetulnya lagi ngasih tahu kepada lebah muda di mana sumber makanan nektar dan serbuk sari itu berada. Setiap gerakannya itu menentukan arahnya, jaraknya, kandungan makanannya berapa banyak, itu ada gerakannya walaupun kita nggak bisa meniru. Misalnya dia ketika gerakannya tertentu mengarah sesuai dengan cahaya matahari, berarti dia nunjuk arah di sana sumber makanannya. Dengan putaran tertentu dia nunjuk arah, ternyata jaraknya sekian. Semakin lama dia muter, semakin jauh jaraknya. Dengan loncatan tertentu dia menunjukkan kandungan makanan yang terkandung di sana seberapa banyak. Semuanya menjalankan perannya. Sehingga akhirnya kita menikmati madunya. Inilah contoh inspirasi dari lebah bagaimana mereka berkolaborasi. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dua tafakur ini, pertama surat Yasin, kedua surat An-Nahl. Sebetulnya kalau tadi yang di laut juga ada firman Allah di dalam surat An-Nahl yang awal-awal, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha huwa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Itu juga Allah jelaskan di surat An-Nahl. Maka kita belajar tentang satu hal. Kolaborasi adalah ketika kita menjadi versi terbaik diri kita. Jadi kolaborasi itu bukan nuntut, bukan pengen, bukan caplok, bukan ngurus orang lain. Kolaborasi itu adalah ketika kalian menjadi versi terbaik diri kalian. Belajarlah, upgrade-lah diri kalian, skill kalian, ilmu kalian, wawasan kalian, pengalaman kalian, mental kalian. Ketika kalian menjadi pemuda terbaik Pekanbaru, maka kalian akan menciptakan kolaborasi terbaik di kota Pekanbaru ini. Sebagaimana lebah, sebagaimana cyanobacteria, sebagaimana fitoplankton, sebagaimana juga matahari dan bulan. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah bangsa kita punya harapan yang baik di masa depan. Kenapa? Karena bangsa kita itu isinya adalah anak muda terbaik yang mampu berkolaborasi dengan kolaborasi yang terinspirasi dari alam semesta. Tidak ada satupun dari mereka itu yang perang,
Tidak ada satupun dari mereka itu yang saling menyakiti. Karena mereka semuanya faham dengan tasbih ataupun tugasnya masing-masing. Semoga ini bisa menjadi renungan buat kita semuanya. Bisa menjadi sebuah curiosity ya. Sebuah kepenasaranan untuk kalian belajar lagi dengan membaca, dengan literasi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan baik. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban. Sebelum saya tutup, saya pengen minta tolong Kak Buni untuk kita menunaikan janji Pak Wali tadi, memberikan hadiah umroh nih Kak Buni nih. Siap Ustadz. Jadi saya kasih 2 pertanyaan ya. Nanti Kak Buni yang pilih, 1 laki-laki, 1 perempuan. Oke, hujan rezeki ya Ustadz ya. Oh, pas banget ya, pas rezeki banget. umroh ya.